Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واسع كرسي ولا يدود ما ولا دود ما ولا دود ما ولا دود ما ولا دود الله لا نقول أن أخذ السيئة الله سمع هذا الكرسي ولا يدود ولا يدود ما ولا دود ما ولا دود ما ولا الله لا نقول أن أخذ الله سمع هذا السيئة كرسي ولا يدود ما ولا دود ما ولا دود ما ولا دود الله لا نقول أن أخذ السيئة الله سمع هذا السيئة كرسي ولا يدود ما ولا دود ما ولا دود الله نقول أن يأخذ ولا يدري الله نقول أن يأخذ ولا يدري الله نقول أن يأخذ ولا يدري ما ولا يدري ما ولا يدري Tis'ah wa salasin wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun 139 wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Jadam اقرأ
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyamsaskum qarhum faqad massal qawma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul aul in kuntum mu'minin. Wala tahinu, dan jangan merasa lemah engkau. Wala tahzanu, dan jangan merasa sedih engkau. Wa antum, adapun engkau semua, itu al-alauna, orang-orang yang menang, yang lebih tinggi. In kuntum, jika ada engkau semua, itu minina, orang-orang yang beriman. Iyamsaskum, jika mengenai kepada engkau semua, apa qarhun, luka, faqad massa, maka sungguh telah mengenai al-qauma, kepada kaum kufar, apa qarhun, luka, disuruh sama si qarhun. Wa tilkal ayyam, adapun hari-hari itu nudawiluha, memutarkan aku kepada si ayam, kata Allah, bainas, di antara manusia. Walama, agar mengetahui siapa Allah alladzina, kepada orang-orang amanu, yang beriman, siapa alladzina, dan agar menjadikan siapa Allah minkum, dari engkau semua, syuhada'a, kepada orang-orang yang mati syahid. Wallahu yuhibbudz zalimin, Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Ayat ini adalah Allah menghibur kepada orang-orang mukmin. Allah menghibur kepada orang mukmin setelah mereka mendapat kekalahan pada perang Uhud.
Mengapa Allah hibur? Karena orang-orang mukmin sangat sedih sekali. Sangat sedih sekali karena mereka kalah dalam perang Uhud yang seharusnya menang. Udah menang mereka itu, orang kafir sudah lari terbirit-birit karena diserang oleh orang mukmin, tapi ternyata orang-orang mukmin tidak konsisten. Tidak konsisten. Mengapa? Karena orang-orang mukmin yang jadi tukang panah, mereka turun dari Gunung Rumat untuk berebut harta jarahan. Sebabnya maka mereka jadi kalah. Udah menang jadi kalah gara-gara mereka tidak konsisten dan tidak patuh kepada instruksi Nabi Muhammad SAW. Ya. Mereka sedih. Kenapa? Mereka diserang balik oleh orang kafir yang jumlahnya 3.000 orang. Orang mukmin sementara 1.000 orang jumlahnya. Ya, diserang balik, akhirnya orang mukmin mengalami kekalahan total. Total. Kenapa total? Karena 70 orang-orang mukmin mati syahid di medan perang. Termasuk Hamzah paman Nabi yang ahli perang juga tewas pada perang Uhud. Oleh karenanya orang mukmin sedih, sehingga mereka itu ya gimana sih, orang udah mau menang tadi kalah gitu loh. Kalau kalah beneran mah nggak terlalu sedih kan, udah menang kalah, gimana nggak nyesel gitu, nggak sedih gimana, nggak mungkin, mesti nyesel. Udah menang kalah gara-gara tidak konsisten dengan posisi masing-masing, sehingga orang-orang kafir menyerang balik sampai Nabi pun terluka, gigi depannya itu patah, kemudian darah berlumuran di muka Nabi, sampai-sampai orang kafir mengisukan Muhammad yamut, Muhammad itu mati, padahal tidak. Itu ya. Nabi sedih, orang mukmin sedih ketika itu ya. Maka Allah turunkan ayat wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Orang-orang mukmin, kau jangan merasa lemah, kau jangan sedih, kaulah orang-orang yang menang jika engkau iman kepada Allah. Cuman enggak konsisten kan, sehingga kalah itu. Allah hibur. Maka Allah karena sayang kepada orang mukmin, jangan patah hati di dalam berjihad membela agama Allah. Jangan patah hati, jangan putus asa, terus berjuang. Antumul a'laun, kau akan menang kalau kau betul-betul iman kepada Allah. Nyatanya perang di antara orang mukmin dan kafir, yang menang banyak adalah orang-orang mukmin, orang muslim. Perang Uhud lah sebagai satu perang yang mengalami kekalahan total ya. 1.000 musuh 3.000 kan, yang mati 70 orang syuhada. Kalau kamu ziarah ke Madinah, umroh atau haji akan dibawa ke Uhud untuk ziarah ke syuhada Uhud yang 70 orang jumlahnya. Sekarang ada kuburannya di bawah gunung Uhud. Ya. Sampai-sampai kata Allah, iyam saskum korhun faqad masal qauma qarhum misluh. Kalau kau terluka, kata Allah, orang kafir pun terluka sama dengan kau ketika perang Badar. Gitu. Allah hibur juga ini. Kalau kau terluka sekarang perang Uhud, nggak apa-apa.
Karena mereka pun terluka ketika perang Badar. Sehingga orang-orang kafir kalah total ketika itu. Ya, orang Islam 313, orang kafir 1000 orang, tapi orang muslim mendapatkan kemenangan yang sangat luar biasa. Karena konsisten dan patuh kepada perintah Rasul. Itu, maka sama kita pun kalau jadi pemimpin harus begitu. Kalau anak buahnya kalah, jangan dimarahin, jangan. Tenang kau. Ya, kau luka sekarang, dulu kau menang kan? Mereka juga luka. Jangan merasa sedih gitu. Kalau kau sekarang kalah, dulu mereka kalah juga ketika perang Badar. Maka tenang aja kata Allah. Itulah cara Allah menghibur orang-orang muslim. Ya, maka Nabi waktu itu sangat sedih sekali. Sangat sedih sekali. Bahkan Nabi itu doa kunut nazilah namanya. Doa kunut laknat namanya itu. Apa artinya? Kunut kutukan. Ketika Nabi terluka, ketika Nabi patah gigi depannya, darah berlumuran di mukanya, Nabi sedih. Kok tega-teganya orang kafir gitu melukai nabinya. Maka sebulan Nabi itu mengutuk. Di antaranya apa? Allahumma al'an bani Dhakwan, Allahumma al'an bani Lahyan, Allahumma al'an bani Usayyah, dan terus masih panjang. Ya Allah, kutuklah bani Dhakwan, kutuklah bani Lahyan, kutuklah bani Usayyah yang telah menyakiti nabinya. Karena sedih Nabi itu. Sampai Nabi mengutuk kepada orang-orang kafir yang telah melukai beliau dengan doa kunut laknat. Kunut laknat. Sebulan Nabi doa kunut laknat, Allah tahu ini Nabi Muhammad ini gak benar nih mengutuk orang, gak boleh itu. Maka Allah turunkan ayat Quran. Kamu lihat pada surah sama Ali Imran ini juga, pada ayat 128 itu. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Kata Allah, Muhammad, kamu tidak punya urusan dengan mereka, orang-orang kafir. Mau Allah ampuni, mau Allah siksa, mereka memang orang-orang yang zalim. Nabi kencang doanya, Allahumma al'an bani Dhakwan, Allahumma al'an bani Lahyan, dan terusnya panjang itu. Allah tegur karena mendoakan kutukan. Kata Allah apa? Laisa laka min syai'un. Muhammad, kamu tidak punya urusan dengan mereka. Jangan kau kutuk mereka itu. Ayatuba alaihim, apakah Allah ampuni? Ayu adib Allah siksa. Fa innahum dzalimun. Mereka zalim. Tapi jangan kamu kutuk. Sebulan Nabi doa kunut laknat, dia berhenti, nggak terus. Inilah yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, bahwa kunut nggak boleh gitu. Ini ayatnya 128 Ali Imran. Padahal yang dilarang itu bukan kunut biasa, kunut kutukan. Kalau kunut subuh, hadis mengatakan wa amma bi subhi falam yazal yaknutu hatta faraqad dunya. Kalau subuh, Nabi kunut terus sampai meninggal dunia. Inilah yang dipakai oleh Imam Syafi'i, bahwa kunut hukumnya tetap sah.
Kalau melaknat nggak boleh. Ya, jadi kalau kamu kesel sama orang, kamu kutuk, nggak boleh. Mudah-mudahan kesambil geledek, nggak boleh. Tabrak mobil, nggak boleh itu, nggak boleh. Keselnya sama orang, kamu tidak boleh mendoakan dengan kutukan, nggak boleh. Nabi inilah yang biasanya Nabi kalau ada umatnya yang jahat, Nabi nggak pernah ya membalas dengan doa yang jelek. Ketika Nabi dilempari oleh kotoran unta, bahkan Nabi mengatakan, Allahumma hadi qaum fa innahum la ya'lamun. Lah tunjukkan kaumku mereka nggak tahu. Ketika ke Taif, ya hijrah yang kedua kalinya, Nabi disambut dengan lemparan tai unta. Nabi tidak marah, Nabi doakan. Tapi itu rupanya Nabi itu, ya keselnya setengah mati itu, ya karena mereka melukai nabinya, sehingga kutukan Nabi itu keluar. Langsung Allah tegur, ya, Muhammad, kamu tidak punya urusan dengan mereka. Mau Allah ampuni, mau Allah siksa, mereka orang-orang yang zalim. Nah, maka ayat ini dipakai oleh siapa? Abu Hanifah untuk melarang kunut subuh. Padahal yang dilarang kunut apa? Kunut kutukan, itu yang nggak boleh. Kunut subuh, Nabi terus sampai meninggal dunia kunut. Itu, ya. Ketika sudah sedih para sahabat Nabi itu sedih sekali, ya, sampai Nabi diisukan meninggal oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir itu, ya. Nabi di tenda, ya, di tempat sahabat, ya, Abu Bakar yang setia menemani, Umar, ya. Nabi terus doa sama Allah, minta pertolongan sama Allah karena sedih. Dan Nabi jarang mengalami kesedihan seperti setelah perang Uhud, jarang. Tapi ini betul-betul Nabi sedih sekali, sampai keluar kunut kutukan tadi itu. Ya, Allah hibur, maka Allah hibur. Orang sahabat, kamu Muhammad semuanya, kalau kau luka, ya, sekarang pada perang Uhud, mereka juga luka pada perang Badar. Udah, jangan sedih, itulah hiburan dari Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha banas. Hari-hari Allah putar di antara manusia. Sekarang menang, lusa kalah. Sekarang jaya, lusa jatuh. Sekarang miskin, lusa kaya. Itulah berputar hari itu. Sekarang pemimpin, besok rakyat. Allah sengaja, itu namanya sunnatullah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha banas. Diputar oleh Allah itu. Yang langgeng enggak ada. Yo, pejabat puluhan tahun enggak ada. Ya, satu saat akan jadi jabat. Saat lain jabat jadi rakyat biasa. Yang lama itu namanya ya rakus. Makanya Fir'aun, mengapa dia aku Tuhan? Mengapa? Karena dia umurnya panjang tapi nggak pernah sakit, nggak pernah sakit, nggak pernah masuk angin, nggak pernah gitu. Kayak kamu nggak pernah ya, apalagi pura-pura sakit nggak pernah gitu. Fir'aun sehat terus itu, nggak pernah sakit, sehat terus, kemana-mana fit terus. Maka dia terus menjadi pimpinan Bani Israel lama, sehingga dia mengaku sebagai Tuhan. Karena lama mimpin dan tidak pernah sakit. Orang kalau gak pernah sakit, gak pernah akan musibah, wah saya paling hebat nih, saya jagoan nih. Bahkan dia kurang ajarnya mengaku Tuhan. Itu Fir'aun. Makanya kalau kamu sehat terus, jangan sok nanti. Sehat terus nih saya, nggak pernah sakit. Kalau kamu deribit, nah jangan. Ya. Kalau orang nggak pernah sakit, nanti begitu sakit sekali langsung mati nanti.
Ya, yang sakit terus harus sabar. Yang sehat terus harus bersyukur. Jangan sombong. Kayak Firaun kan sombong kan? Nggak pernah sakit berpuluh-puluh tahun. Akhirnya dia aku Tuhan. Karena nggak ada yang ngalahkan dia lagi. Hartanya, kekuatannya, semuanya tunduk kepada Firaun. Karena hebatnya Firaun ketika itu. Sehingga dia melampaui batas kemanusiaan. Maka ana rabbukumul a'la, kata Firaun, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Itulah ya jeleknya orang yang nggak pernah sakit atau lama memimpin. Maka untuk apa sih Allah mutar itu? Untuk mengetahui mana yang beriman di antara kalian. Kalau orang yang beriman, dia lama jadi pemimpin, lama sehat, lama dapat kenikmatan, nggak akan sombong dia. Gak akan angkuh dia. Kenapa? Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk kamu syukuri. Gitu. Yang menang biar jangan sombong. Di perang Badar menang jangan sombong. Di Uhud menang jangan sombong. Mengapa mereka sombong? Karena merasa menang, turun ke bawah, berebut rampasan, sehingga mereka diserang balik oleh orang kafir, sehingga kalah. Itu kata kesombongannya. Itu mestinya kan kata Nabi, kamu jangan bergerak terus di gunung Rumat ini, jangan turun sebelum ada komando. Belum ada komando turun duluan ya. Kenapa? Melihat jarahan yang begitu banyak, harta berlimpah, perempuan tinggal bagi-bagi, begitu kan? Itu jarahan juga. Maka mereka nggak mau ketinggalan, ayo kita berebut. Nah itu akhirnya kalahlah orang-orang muslim. Yang kedua apa lagi? Wattakhidhankum syuhada, agar Allah menjadikan kamu sebagai orang mati syahid gitu. Maka beruntung kalau kamu mati syahid, beruntung ya. Dia menang beruntung, mati syahid beruntung. Jadi untung semua gitu. Nggak ada yang rugi. Menang kalah itu adalah untung. Kalau kalah dia mati syahid, surga. Kalau menang Islam semakin kuat, surga juga, sama-sama surganya. Ya, nggak boleh orang yang mati karena berperang dianggap kalah, nggak boleh begitu. Untung surga dia, karena dia untuk berjuang melawan musuh-musuh Allah. Tapi jangan diniatin saya perang agar saya mati syahid, itu nggak boleh itu. Bismillah sama perang nih. Agar apa? Agar saya mati syahid sehingga ke surga. Nah itu salah niat. Maka banyak para sahabat ketika itu niat dari rumah berangkat perang. Untuk apa? Biar saya mati syahid. Akhirnya nggak mati-mati. Itu. Karena salah niat. Salah niat. Maka niat membeda agama Allah. Mati, nggak mati, menang kalah itu adalah untung semuanya. Jangan niat siapa yang mati syahid biar mati, nggak bisa begitu, nggak boleh. Kalau dia begitu berarti dia menurunkan agama Allah. Mengapa? Dengan dia mati sehingga berkurang umat Islam, berkurang jumlahnya. Maka jangan niat seperti itu. Ya. Sama kamu niat pesantren apa? Saya pesantren pengen jadi pejabat, salah itu. Kalau nggak jadi pejabat, jadi apa nanti? Ya kan? Nyesel. Jangan niat sesuatu sampai mempunyai target tertentu, jangan. Karena kalau gak sampai target itu, kamu akan nyesel selama-lamanya nanti. Ya, harus ngalir. Saya belajar pesantren untuk mencari ilmu, menghilangkan kebodohan, ya, untuk menjadi orang yang Allah ridhoi dunia akhirat. Gitu. Jadi orang yang alim, ya, alim dalam agama Allah, alim dalam ilmu Allah dan ilmu lainnya yang Allah ridhoi, begitu ya. Jadi jangan sampai niat salah sehingga kamu rugi. Iya kalau kesampaian niatnya, kalau enggak kesampaian gimana? Iya, nyeselnya setengah mati kan? Nah, gitu ya. Maka untuk itu maka Allah putarkan hari itu. Allah putarkan. Sekarang presiden kita sama, Pak Jokowi. Ya, besok tahun 2024 akan lengser dia. Diganti yang baru, dia jadi rakyat biasa.
Terus begitu berputar. Bupati, gubernur, lurah, semuanya berputar, nggak ada yang langgang. Kalau langgang itu berarti nggak sehat demokrasi itu. Nah, itu nggak sehat. Maka di Indonesia dibagi hanya 2 periode, biar nggak ada dinasti. Ya, dinasti siapa misalkan ulama terus jadi dinasti, akhirnya Cianjur bukan milik orang Cianjur, milik dia sendiri, maka nggak boleh gitu. Indonesia bukan milik orang tapi milik si A si B, nggak boleh itu. Untuk itu maka dulu ketika Soekarno itu diangkat presiden, maka keputusan MPR menyatakan dia adalah presiden seumur hidup. Gitu. Tadi akhirnya kena cobaan kan dengan Gestapo 30 September 65 dia lengser akhirnya kan. Itu maka jangan selama-lamanya gitu. Biar ya mengalir aja, kira-kira berapa tahun yang layak, berapa tahun yang pantas, sehingga akan dipilih oleh kembali masyarakat yang memilih. Siapa yang sudah bosan ganti yang baru terus, jadi baru terus nantinya, nggak bosan-bosan gitu ya. Itulah sebabnya anak sekalian bahwa kita harus punya satu rasa optimis. Kita kalah sekarang harus terima dengan lapang dada, dengan ikhlas. Kalau kamu sekarang dihukum, alhamdulillah gitu. Saya dihukum, apa artinya? Diperingatkan saya itu untuk tidak melanggar lagi, kan gitu. Ya, jadi ada nilai positifnya. Dihukum tuh ada positifnya agar kamu merasa muhasabah, introspeksi bahwa saya masih salah nih, masih melanggar nih, ke depan harus lebih giat lagi, lebih baik lagi. Itu inti daripada watilkal ayamu nudawiluha bainan nas, agar semua orang tidak merasa sombong, enggak merasa angkuh, enggak merasa paling hebat, sehingga kalau merasa paling hebat nanti ujungnya ya jangan kayak Fir'aun mengaku sebagai Tuhan itu ya. Anakku sekalian, wallahu alam bissawab. Ada isu kemarin, ada belajar daring, sehingga diterjemahkan oleh sebagian anak pulang massal. Tidak ada pulang massal, sekali lagi. Daring itu artinya guru di rumah, kamu di sini, gitu. Kamu nggak pulang karena ini rumah kedua kamu, gitu. Betul? Rumah pertama kamu di Jakarta, di Bogor, di Bekasi, di Bandung, Sumatera, di Jawa. Rumah kedua di pesantren, gitu. Guru di rumah, daring, kamu di rumah kedua di sini, tetap di sini, nggak pulang. Banyak kali murid nanyain, kapan pulang massal? Pulang massal. Yang belum pulang massal siapa nih? Ya, nggak ada massal, nggak ada. Makanya anak-anak baru jangan telepon orang tua bahwa pulang massal, ya nanti minggu jemput, nggak ada itu, nggak ada. Ya, kasihan orang tua, kasihan. Ya, itu, ya. Paham semua? Nanti mulai Senin guru luar itu akan mengajar dengan cara daring, tidak ke pesantren. Karena apa? Karena COVID-19 sekarang semakin merajalela. Bukan cuma di Jakarta, di Bogor, Depok, Bekasi, Cianjur pun sekarang banyak yang kena. Maka hati-hati, jangan merasa sehat, nggak bakal kena saya, nggak apa-apa kok saya ini. Jangan abai. Ngeri sangga-sangga banyak yang kena itu. Di Jakarta kantor banyak tutup, puluhan kantor tutup. Dulu DPRD Jakarta tutup pernah. KPK tutup sekarang. Karena banyak yang kena COVID karyawannya. Bayangkan itu. Maka jangan merapat remeh. Nggak apa-apa saya. Ya. Terus terang saja bahwa saya berkewajiban melindungi kamu semua.
Kalau nggak melindungi, enak aja saya. Ngapain saya repot-repot? Gerbang tutup, lockdown, ya. Kalau untuk tidak melindungi, suruh aja pulang, kan enak. Orang tuh suruh sini, selesai. Tapi dampak itu sangat berbahaya. Kalau mereka datang ke pesantren, menjenguk, ya, mereka di jalan, di tangganya kena, dia ke sini orang tanpa gejala, kemudian bawa virus, nempel ke kamu, yang kena siapa? Kamu. Itu mutasi virus itu artinya virus di A enggak masuk ke tubuhnya karena imunnya kuat, itu virusnya pindah ke si B. Itu namanya mutasi, terjadi itu. Hati-hati ini ya, jangan sehat nggak apa sayang, walaupun kalau ketemu orang kamu imunnya kurang, terus dia lompat ke kamu, siapa yang tahu tuh? Itu makanya sekali lagi tolong ya, anak berusia sabarlah. Mau sabar nggak? Mau sabar nggak? Cuman sampai kapan bagi sabarnya gitu? Sampai COVID sudah melandai. Sampai kapan? Wallahu alam bisawab gitu. Minimal Januari lah gitu. Ya. Masih ada nih omongan-omongan dari anak-anak ya. Sampai kapan ya kita begini terus? Waduh. Sampai kapan? Ya sampai nggak boleh begitu ya, kasihan gitu, di prank itu nggak boleh gitu. Memang bercanda niatnya gitu, tapi kan berbahaya, orang tuh bisa marah-marah itu, dan itu sudah marah, orang tuh sudah marah, makanya jangan sampai seperti itulah ya. Anaknya lagi main bola, lagi jajan, dibilang sakit parah nggak bisa bangun. Gimana itu ya, itu ya, makanya tolong ya, jangan bercanda yang kelewatan gitu ya. Termasuk anak sekalian ya, ini udah mulai ada kekerasan walaupun tidak banget gitu ya. Ya tolonglah ya, dalam suasana pertukaran ini hindari yang namanya kekerasan secara apapun ya, tolong ya, baik teman sama teman atau pengurus sama a'dha. Kalau ada pengurus sama ada kekerasan ya, yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun kecuali pengurus, maka pengurus itu yang harus tanggung jawab. Kalau sengaja tentu beda, dan kalau nggak sengaja
Ya maka dari itu tolong kalau menghukum itu ya harus lihat-lihat dan jangan suka membawa-bawa alat yang lupa kontrol. Bawa kayu, bawa pemukul ya. Kalau pas emosi, karena emosi langsung plak pukul punggungnya. Ya orang kecil kan udah punggungnya, bila orang tuanya udah pukul. Otak kaget orang tua kan, marah kan. Ya, ini jadi masalah suka ini. Ya, apalagi kalau misalkan guru yang mukul, wah hebat lagi ini. Ya, maka tolonglah jangan ada kekerasan, baik teman sama teman atau mudabir sama do atau bahkan guru sama murid. Jangan ada kekerasan. Sering saya katakan, kalau memang dia harus marah, tolong jangan marah-marah yang lepas kontrol. Harus dikendalikan marahnya itu. Ya. Marah itu saya katakan kemarin kan pengajian, itu orang nggak bisa lepas dari marah, guys. Pasti ada marahnya. Cuman bisa menahan diri, jangan sampai melampiaskan dengan hal yang negatif sehingga dia lepas kontrol, akhirnya dia rugi sendiri. Ya, itu. Yang terakhir sekalian, ya, khusus kelas 6 nih. Ya. Saya sering bilang kepada anak-anak, ya, dulu yang kelas 6 jangan merasa kelas 6 sudah aman. Udah kelas 6 the best class. Wah. Aman pokoknya sampai UAN beres, selesai aman. Saya katakan banyak kelas 6 yang dipakai zakat. Apa artinya? Dikeluarkan. Ya. Tahun sekarang berapa yang sudah di out kelas 6 itu? Merasa dia paling gede atau bahkan pengurus, dia keluar kabur semaunya. Dia keluar kabur sekehendak sendiri, siang malam, apalagi malam. Ya, ketahuilah malam itu adalah tempatnya setan berlalu lalang gitu. Baik setan perempuan, setan laki-laki itu malam keluarnya itu. Betul nggak? Ya kan, malam. Hati-hati itu. Ya. Maka kalau kabur itu, naudzubillah, kamu di luarnya akan gimana saya nggak tahu. Ya, ya. Dulu ada yang digebukin dulu, gara-gara di Ketramayana tuh. Pernah. Ya, kemarin ada digebukin juga katanya. Maka jangan kabur. Ya. Harus sadar. Kamu tinggal berapa bulan lagi. Siapa tahu nanti kelas 6 sekarang nggak sampai bulan Juni, siapa tahu. Maret dianggap tamat sudah gitu. Nggak perlu UAN, siapa tahu gitu. Kata kemarin gitu kan. Siapa tahu. Jadi tolong kendalikan emosimu itu. Agar kamu husnul khotimah. Gitu ya. Husnul khotimah. Pengen nggak husnul khotimah? Nah itu. Makanya jangan mentang-mentang kelas 6, kelas terakhir paling besar, paling tinggi sehingga berbuat sekehendak sendiri. Jangan, ada aja apesnya gitu. Dia kabur gak ketahuan, mungkin satu saat akan apes ketahuan dia. Tidak mustahil itu. Ya, paham tem ya. Sekali lagi saya mohon kepada semua, baik anak baru, anak lama, perhatikan namanya protokol kesehatan. Perhatikan ya. Kalau perempuan yang bermasker 90%, laki-laki beda, yang tidak bermasker 90%. Itu. Nah, iya betul nggak? Itu. Ya. Ya, makanya kalau berlomba laki perempuan, yang menang perempuan pasti itu, ya. Pasti yang menang perempuan, ya. Jadi sekarang di mana-mana itu ada virus.
di kantor virus, ya, di pasar virus, di tempat-tempat ramai virus, ya, di pesantren juga virus, ya. Hanya masker yang bisa kamu terlindungi, hanya jaga jarak yang bisa kamu terlindungi, hanya tangan yang bersih yang kamu bisa terlindungi. Sudah tangannya kotor, nggak pakai masker, berkerumun lagi, wah udah, itu resiko tertularnya sangat besar. Makanya tolong jangan sampai Al-Ittihad kena virus, jangan sampai, amin, ya, kayak lainnya jangan sampai, ya. Udah dekat pesantren lain, udah dekat dengan kita nih, udah kena nih, jangan sampai kena kita itu, udah dekat. Saya nggak bilang pesantrennya, udah dekat pokoknya dah gitu. Harus hati-hati ini. Siapa kalau bukan kita yang menjaga? Coba. Hanya kita yang bisa menjaga itu, ya. Makanya mohon perhatikan protokol kesehatan. Kalau kamu di kamar silakanlah gitu, olahraga silakanlah. Apalagi jemur olahraga siang-siang main bola, bagus itu untuk mematikan virus itu. Ya, silakan itu. Tapi kalau di kelas, di masjid, di tempat-tempat yang banyak orang, tolong protokol kesehatan harus dipatuhi untuk menghindari daripada virus COVID-19. Ya. Itulah yang saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan hikmahnya. Sekali lagi, ya. Sekarang kita udah masuk bulan apa nih? September, sudah hampir, ya, masuk tanggal berapa? Tanggal Selasa nanti, bulan September nanti, ya. Ya. September, Oktober, November, ya. Maka mari belajar, kita harus tahu target yang harus kita capai. Ya. Kemarin ada keluhan dari guru-guru bahwa kitabnya belum ada. Memang belum ada itu karena terlambat nyetak. Alfiyah belum ada cetakannya. Selama ke depan jadi. Ya, Jurumiyah, Amriti, Sorob, ya. Apalagi Balaghah, Mantek, minggu depan insyaallah nyampe nanti. Karena berebut itu yang nyetaknya. Karena murah, jadi berebut yang nyetak itu. Ya. Untuk itu maka mudah-mudahan kalau sabar, ya. Ya. Yang sekarang ini saya bilang yang belum ada kitabnya, tolong yang kelas 2 Nasrib hafalkan tuh bab sulasi mujarad, bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, hafalkan biar lanyah. Nanti ada bukunya, tinggal ngulang. Oh ini fi'il mudhari, ini fi'il madhi, simfa'il dan seterusnya. Insyaallah nanti lebih gampang memahaminya. Termasuk alfiyah yang sekarang belum ada, apa yang bisa diajarkan kira-kira, silakan kepada guru masing-masing untuk bisa mencapai target kurikulum pesantren. Insyaallah bisa, ya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam. Maulaya shalli wa sallim daiman ala habibika khairi khalqi kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli halin minal ahwali muqtari sallallahu rabbuna ala nuril amada mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril amada mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما